insya Allah kalau di WIS ini kan dunia dapat, akhirat juga insya Allah juga dapat. Dan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan amanah ini, dan setelah kami tahu bahwa ini kan Amin ini ternyata amanahnya SK-nya langsung dari Allah. Dan kemudian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, Amin ini yang kemudian Allah percaya untuk kita terjun ke lembaga ini, dan juga insya Allah memang besar kemanfaatannya, termasuk baik dari dakwah secara kelembagaan, secara sosial maupun secara kemanusiaan. Ini kita bisa berkontribusi banyak tentang lewat lembaga WIS ini, lewat filantropi ini, dengan efek yang insya Allah memang besar dirasakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini di wilayah Makassar, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita meskipun melalui virtual Zoom, tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian salat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang membawa risalah tersebut dan meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu termasuk diantaranya kita semua yang sampai hari ini masih bersambung dengan amanah di lembaga zakat ini. Ikhwah dan para ahli sekalian serta ustadz yang kami hormati, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua di program baru kita, yaitu program Satu Jam yang Dekat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang cukup jauh, ya, tapi didekatkan oleh satu amanah dan satu tujuan, ya. Untuk Ustadz kita, Ustadz Samuri Setia Tuhu, atau lebih kita kenal dengan Ustadz Eri. Ya. Beliau ini merupakan salah satu manajer IGRA, ya, manajer WIS namanya, insyaallah. Mungkin kami cek dulu beliau apakah sudah bergabung atau tidak. Monitor Ustaz? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Saya lihat mukanya pagi ini insyaallah sangat cerah Ustaz. Alhamdulillah. Apaan suara saya jelas Ustaz? Lebih bagusnya tampilan di kamera bisa di landscape HP Ustaz? Siap Ustaz. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini sudah luar biasa saya lihat ini. Suara saya jelas Ustaz? Ya, jelas Ustaz. Tapi butuh dinaikkan lagi sedikit Ustaz, suaranya. Bisa. Oh, siap. Ya, segini insya Allah. Ya, jelas Ustaz, jelas. Insya Allah. Di Karanganyar bagaimana kabarnya sekarang Ustaz? Apakah sudah turun hujan atau belum Ustaz? Alhamdulillah sekali, beberapa kali Ustaz, cuma yang agak deras itu satu kali setelah kita sholat istisqa, itu kemudian sehari setelahnya turun hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di daerah Makassar belum ada hujan. Berdoa semoga
hari ini atau besok itu sudah turun hujan, karena di beberapa wilayah di daerah di Makassar ini sempat kekeringan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan dengan keberkahan. Amin. Ya Ustaz, sebenarnya ada pembahasan yang khusus kita hari ini bersama Ustaz Eri. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau dengar dulu cerita dari Ustaz Eri. Kenapa hari ini bisa ada di BIS? Ya, mungkin bisa diceritakan awal-awal pertemuan dengan BIS, Ustaz, sehingga masih bertahan sampai hari ini. Langsung Ustaz. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Sumeiri Setiatuhu, atau biasa memang dipanggil Eri oleh rekan-rekan. Kami, kalau mungkin yang di sini hadir di sini para manajer wilayah, ya, cuma kami Qadarullah masih di Gere Karanganyar. Ini saya grogi, ini kayak ujian skripsi atau ujian kandidat marhalah ini, karena yang kami hadapi ini para murabi-murabi kami dan juga para pengurus yang Masya Allah sudah seharusnya berbagi ilmu kepada kami, ya, apalagi juga ada Ustadz Ridwan selaku pembimbing kami, dan juga seluruh asatidzah yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kemarin karena minta untuk intinya berbagi, ya, semoga ini menjadi wasilah supaya kami bisa bertambah keilmuan serta pengalaman kami. Jadi kami boleh izin bercerita, kami di Karanganyar, basic sebetulnya awal itu belum mengenal Wahdah, Ustaz. Perjalanan kami, awalnya kami memang ada kajian di rumah kami, dengan salah satu pengisinya itu dulu pernah kuliah di Setiba, dan itu tidak sampai selesai. Kalau tidak salah itu waktu Setiba yang awalnya gratis, kemudian jadi berbayar, kemudian beliau kembali dan tidak melanjutkan kuliah. Alhamdulillah, qadarullah, dipertemukan dengan beliau, kemudian kami merintis kajian yang awalnya hanya saya dan keluarga beserta beberapa karyawan. Kemudian saya mengajak teman-teman juga berkembang, kemudian sampai berdiri DPD Wahdah Islamiyah pada tahun 2019. Kemudian berjalan kegiatan satu tahun berikutnya, karena memang kegiatan alhamdulillah pertama banyak sehingga dibutuhkan memang pendanaan untuk mensokong kegiatan DPD. Kemudian kami memulai coba merintis WIS di Karanganyar. Waktu itu yang menjadi ketua, dan karena saya pribadi ini double job, saya di ketua DPD Karanganyar dan juga ini ada ditambah dengan amanah menjadi manajer Grewis juga. Jadi waktu itu tahun 2020 akhir itu kami mulai merintis WIS atau dengan SK sampai berjalan di tahun 2022. Memang waktu itu jalan masih tertatih-tatih, ya, dan maksudnya memang kita Wahda juga belum tahu seperti apa, kemudian WIS apalagi. Intinya kami secara otodidak waktu itu belajar dari media sosial WIS yang ada, tanya-tanya. Nah, alhamdulillah berjalan. Meskipun waktu itu pencapaian sudah sangat membantu DPD, cuma memang kami rasa karena berjalannya DPD itu cukup signifikan sehingga kebutuhan pendanaan itu cukup besar, makanya kemarin kita bermusyawarah dengan pembina, kemudian akhirnya sampai di tahun 2022 kemarin, di 28 Oktober 2022 kami merangkap jabatan menjadi di Ketua DPD Karanganyar plus juga manajer Grewis Karanganyar sampai berarti berjalan 1 tahun ini, insya Allah di bulan Oktober tepat ini. Seperti itu, Ustaz. Jadi intinya bahwa memang salah satu pergantian ini untuk kita mencapai target dari kebutuhan pendanaan DPD salah satunya. Mungkin demikian saya sebagai pembuka.
Berarti sudah 1 tahun Ustaz. Iya Ustaz, 1 tahun. 28 Oktober. Ini berarti hampir hampir 1 tahun Ustaz. Eh, Kalau Ustaz, apa yang dirasakan Ustaz? Afan agak terputus Ustaz. Apa hanya biasanya ya? Eh, Oke. Kalau selama 1 tahun ini apa yang dirasakan Ustaz? Apa kendala-kendala yang sempat dirasakan Ustaz? Salah satu kendalanya kan memang kami ya boleh dikatakan belajar itu apa otodidak Ustaz karena qadarullah ngeten ya mohon izin menyampaikan ngeten karena memang kesibukan jadi kurang personil di wilayah kami kan apa namanya mungkin belum digarap dengan apa maksimal ngeten jadi kami yang di Grey ini terkadang memang butuh tempat apa namanya bertanya, berkonsultasi harus bagaimana itu kami sendiri merasakan agak kendala beberapa waktu yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan adanya Zoom ini, ngeten nggih, fasilitas Zoom ini kami berusaha semampu kami aktif untuk mengikuti berbagai acara baik itu WIS maupun DPD. Alhamdulillah banyak insight yang kemudian apa namanya menjadi masukan kami sehingga beberapa kendala itu bisa terpecahkan. Selain kami juga beberapa kali akan meminta bimbingan memang dari gere-gere yang sudah apa namanya sudah berhasil. Salah satunya mungkin kami boleh sebut ngaten gere apa namanya Wajuk ngaten kami beberapa kali juga apa namanya pernah berkonsultasi dengan Ustadz Asfian. Jadi alhamdulillah termasuk juga kemudian kami banyak berinteraksi pada pertama ke WIS Pusat. Jadi beberapa kendala itu sudah bisa terpecahkan. Nah ini yang menjadi kendala kami saat ini memang salah satunya adalah keterbatasan SDM. Nah, dan termasuk juga pengalaman tentunya karena memang kami baru baru berkecimpung 1 tahun ini. Sekarang SDM yang ada di sana berapa Ustaz? Kalau total sebetulnya itu ada 10 Ustaz, 10 dengan kami, tapi itu yang full timer itu baru 1 orang. Itu aja berjalan baru 6 bulan ini. Dan yang lainnya itu merangkap jabatan di DPD dan juga di WIS. Jadi semuanya itu relawan kecuali 1 orang yang full timer. Jadi full timer itu ya palu gada apa yang dibutuhkan itu kemudian dia harus siap sedia. Begitu Ustaz. Jadi memang semua hampir semua ya Ustaz ya, kita di Gerai maupun di wilayah itu pasti open job di DPD, di BPW ya, ada di amanah. Dan ini sudah lumrah terjadi. Dan saya yakin di sana pun pasti maksimal ya meskipun double job ya Ustaz. Atau itu sebagai hambatan juga Ustaz kalau double job? Salah satunya memang menjadi hambatan Ustaz karena kan rata-rata kami masih bekerja di luar katanya, masih bekerja di luar, kami masih double job di PD dan juga di WIS. Jadi terus memang kami rasakan memang Afan kami memang belum bisa mengelola WIS memang ini dengan maksimal karena memang kembali lagi ngatain kami mencari sudah ada pekerjaan, kemudian di awal sudah ada amanah DPD dan juga kemudian apa ada tambahan amanah di WIS. Terus memang kami rasakan memang kami belum bisa maksimal sekali apa namanya memanfaatkan potensi WIS ini. Kalau untuk penghimpunan sekarang Ustaz, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah masih sedikit Ustaz, masih sedikit. Jadi di 2000 terakhir di sekitar 2021 akhir itu menjelang 2022 itu kami sebulan rata-rata 15 jutaan. Kemudian sekarang saat ini sedikit dibandingkan yang lain kami masih di angka sekitar 30 jutaan untuk penghimpunan WIS. Kalau untuk penghimpunan dengan masjid sekitar 40 jutaan dari sana. Saya rasa itu sudah sangat banyak Ustaz untuk Alhamdulillah.
Ya, kalau dibandingkan dengan kira-kira yang lain, insya Allah. Jadi Alhamdulillah. selama ini strategi apa yang dipakai Ustaz untuk penghimpunan? Karena keterbatasan kami, Ustaz, kami memang sebagian besar itu via WA dan WA marketing yang boleh dikatakan, tetapi nggak semampu kami. Tapi kebanyakan memang sebagian besar dari WA marketing. Kemudian berikutnya kenceleng, dan kemudian baru event, Ustaz. Nah, ini salah satu juga yang mendongkrak memang saat ini kan kami ada pembangunan markas. Nah, dan yang ini kami terus fundraising. Nah, ini alhamdulillah yang cukup mendongkrak dari pemasukan Bis Karanganyar. Untuk event Ustaz, event-event apa saja yang biasa diikuti Ustaz? Event-event kami apa namanya tebar Quran gitu, kemudian belum banyak Ustaz, kami memang yang lebih banyak itu memang yang sudah rutinan, kemudian event-event kayak misalnya kajian, kemudian apa namanya tebar Quran dan sebagainya, apa namanya itu yang baru kita lakukan. Ya, sebelum kita lanjut Ustaz ya, Iya kan? saya informasikan kepada Anda sekalian yang ingin langsung bertanya. Kami persilakan ya, seperti halnya pertemuan kita yang pertama ini, bisa melalui kolom chat atau bisa secara langsung nantinya ketika kami memberikan izin. Ya. Kalau mulai dari sekarang ingin bertanya ya, silakan. Nanti kami akan bacakan pertanyaan. Ya, ini Ustaz. Untuk pemaksimalan pundi bagaimana Ustaz? Kalau di Karanganyar. Kalau untuk pundi kami memang marketingnya belum ada saat kami rata-rata Zisco itu pengurus itu juga menjadi Zisco termasuk juga menjadi marketing untuk menitipkan kenceleng memang apa namanya dari lingkaran terdekat kami dari keluarga dari rekanan dan sebagainya. Nah, dan ini belum banyak juga Ustadz, kami mengelola baru sekitar kenceleng aktif di angka 126 kenceleng itu apa namanya alhamdulillah tapi sudah terkumpul seperti tadi kami sampaikan. Kata ini kami masih berproses karena kami memang menambah jumlah kencing secara signifikan mengingat keterbatasan kami dan terus nanti kami takutnya memang tidak bisa mengelola dengan baik, makanya kemudian kami melihat kemampuan kami SDM kami misalkan ini sampai saat ini masih ditarget untuk hanya per orang nambah 3 kenceleng. Nah, tapi kemudian semoga Allah mudahkan kami terus mencari relawan yang bisa bergabung, salah satunya lewat mahasiswa. Nah, itu kami mencoba untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut untuk bisa menambah SDM dan juga nantinya harapannya bisa menambah jumlah kenceleng. Oh, sudah sangat banyak Ustaz, 120 pundi dengan satu orang yang stay ya di kantor Ustaz ya. Iya, satu orang. Tapi yang 126 itu dikelola oleh semua Ustaz, tidak hanya yang satu orang full timer. Kalau satu orang full timer kebanyakan dia pegangnya di program karena memang apa namanya waktu yang harus lebih longgar di program. Masya Allah. Berarti ini saya lihat sudah sangat maksimal. Ini Ustaz, bagaimana pengelolaan SDM Ustaz? Karena saya lihat ini kebanyakan relawan Ustaz. Betul Apakah Ustaz. ya, ada kendala atau bagaimana dalam prosesnya? Biasanya pengelolaan SDM terutama relawan itu agak kesulitan biasanya, ya, karena tidak bisa kita atur-atur. Yang pertama, alhamdulillah kami bersyukur karena ada proses tarbiyah, kan hampir apa namanya karena seluruh yang di WIS tarbiyah kecuali masing ada satu memang yang masih dalam kita mengajak untuk tarbiyah. Itu menjadi salah satu kunci Ustaz. Kata memang kami harapkan memang semua aktif di tarbiyah sebagai apa ya, sebagai memang penjaga kami itu yang pertama. Yang kemudian memang tetap kendala pasti ada Ustaz, karena memang di satu sisi kami memiliki ingin target, katanya kita ingin capainya juga sampai ratusan juta seperti yang lain, tapi di satu sisi memang karena sifatnya relawan, katanya kami juga harus menjaga, katanya jangan sampai malah nanti terlalu besar di apa namanya target, kemudian akhirnya melarikan diri. Kami juga berpikir seperti itu karena memang keterbatasan SDM yang ada. Nah, jadi kami memang ya
kalau boleh dikatakan ya kadang kenceng, kadang dikendori dan sebagainya. Itu Ustaz, salah satu pengelolaan SDM. Coba kemudian yang kami harapkan memang setiap event ada pelatihan, termasuk ada acara seperti ini atau acara apapun itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas keilmuan, karena kami harapkan seluruh pengurus WIS bisa ikut. Nah, dan meskipun disambi dengan mungkin perjalanan ataupun sambil bekerja dan sebagainya, intinya kami harapkan memang seluruh aktivitas penambahan keilmuan itu kami usahakan seluruh pengurus bisa ikut, harapannya memang bisa meningkatkan kualitas dan berkaitan dengan kapasitas keilmuan. Termasuk beberapa kali kami memang memanggil sharing baik offline maupun online dari beberapa narasumber, termasuk dari internal, termasuk dari WIS Pusat, kemudian juga dari WIS Wajo. Ustaz. Untuk relawan Ustaz, apakah ada dari teman-teman mahasiswa? Ada Ustaz, kami alhamdulillah ada satu ini teman mahasiswa yang ini yang terbaru, dan juga alhamdulillah ini memberikan insight yang signifikan. Jadi untuk media sosialnya yang kami kan rata-rata memang kurang menguasai, dengan adanya beliau alhamdulillah kemudian juga banyak masukan, banyak kemudian kemajuan, termasuk juga dia sudah mulai mengajak teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa lain untuk bergabung. Nah, salah satunya memang yang menjadi talent, kalau mungkin Ustadz pernah melihat kami secara di grup pimpinan itu yang talent untuk Masjid Al-Wahdah Karanganyar, itu juga hasil rekrutmen dari mahasiswa yang kita rekrut juga Ustadz. Insyaallah. Ini Ustaz, kalau untuk teman-teman mahasiswa, kira-kira sekarang berapa yang dibina Ustaz? Bagaimana Ustaz Awan? Kalau untuk sekarang di Karanganyar, kira-kira berapa orang teman-teman mahasiswa yang dibina sekarang Ustaz? Yang dibina langsung oleh BIS? Kalau di Karanganyar yang aktif, yang mahasiswa aktif itu baru satu Ustaz. Oh, kemudian yang satu ini kita proyeksikan untuk bantu di medianya Masjid Al-Wahdah. Karena ini proses kami sedang proses untuk mohon doanya, sedang proses pembangunan. Berarti sekarang ini pemaksimalan tarbiyah juga sangat penting sebenarnya dalam pengelolaan SDM-nya. Betul Ustaz. Apalagi sekarang ini kita kekurangan SDM, insya Allah. Sama yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama kemarin, Sudais, betul-betul proses tarbiyah itu sangat menjaga relawan dan amilan kita selalu amanah dalam setiap menjalankan aktivitas amanahnya, insya Allah. Nah, ini sangat luar biasa, berarti pemaksimalan tarbiyah itu betul-betul. Ya, ini Ustaz, mudah-mudahan ini pertanyaan yang tidak sulit ya. Saya dengar kabar bahwa Ustaz Eri ini salah satu PNS juga, betul Ustaz? Apa Ustaz? Terus Ustaz? Ustaz Eri ini katanya PNS juga sekarang ini. Betul Ustaz. Betul. Kami ASN betul Ustaz. Di rumah sakit betul. Bagaimana cara mengatur waktu Ustaz? Ya, biasanya orang itu akan berpikir dua kali untuk mengambil amanah. Apalagi ini saya tidak menutup kemungkinan ya bahwa kalau nulis itu sangat menguras tenaga dan pikiran serta waktu kita Ustaz. Ya Ustaz, kami intinya kami berdoa kepada Allah dan dimohonkan perlindungan, bimbingan dan juga kemudahan. Jadi sebetulnya kami sebelum bergabung di Wahdah itu kami ASN dan juga kami memiliki usaha dan kami sudah mengelola itu, kemudian ditambah dengan amanah menjadi ketua DPD, kemudian ditambah dengan manajer WIS. Mengatur waktunya saya juga gimana ya, intinya bahwa skala prioritas melihat saat ini memang ya jujur kami sampaikan memang kami nanti tidak bisa rata untuk memaksimalkan waktu karena memang keterbatasan kami,
Jadi saat ini menjadi prioritas kami memang di WIS Ustaz. Sebelum di WIS, kata kami prioritas memang di DPD. Untuk PNS kami laksanakan di amanah itu sampai jam kerja. Selama pekerjaan seperti ini WIS bisa disami, insya Allah kami sami dengan izin dari pimpinan. Kemudian untuk usaha, alhamdulillah sudah, alhamdulillah ada yang bantu pegang gitu. Kemudian kemarin apa namanya? Setelah itu fokus di DPD, setelah ada amanahwi, sekarang DPD alhamdulillah sudah agak berjalan dengan cukup baik kami nilai. Nah ini kami memang fokus di WIS untuk saat ini, dan karena mengingat besarnya kebutuhan apa namanya pendanaan dan juga berbeda Ustaz. Kalau DPD itu amanahnya kan dari lembaga untuk dakwah gitu ya. Kalau misalnya kita jalankan, efeknya tidak terlalu besar. Tapi WIS ini kan amanahnya harus segera ditunaikan, laporannya harus baik dan sebagainya. Jadi awal sebetulnya kami waktu itu hanya berpikiran kami di WIS itu 3 bulan saja, kan untuk ya dalam tanda kutip masih sedikit menata WIS. Tapi qadarullah setelah berjalan kok tidak belum mudah seperti yang kami bayangkan. Nah, jadi saat ini masih 1 tahun ini kami masih double job, dan semoga nanti segera bisa kami limpahkan kembali kepada ikhwah yang mungkin lebih baik dari kami dalam menjalankan amanah. Awalnya keinginan 3 bulan, ya lama-lama. Awalnya ya, awalnya kami kira 3 bulan kami apa namanya PDB sampai kita tata-tata sedikit, gitu. Ternyata setelah masuk, ngaten ya nikmatnya iya betul nikmat, ngaten, tapi kemudian juga ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan di awal. Insya Allah. Ya, ini Ustaz, karena sekarang ini kan lebih banyak fokusannya di WIS, apakah tidak terganggu pekerjaan kami sebagai ASN? Alhamdulillah tidak Ustadz, kami kan basicnya kami fisioterapis, jadi kami punya jam kerja di pagi sampai siang. Jadi kami apa namanya nanti berbagi waktu. Salah satu yang membantu juga adalah MPH rutin, kan kami ada MPH rutin baik di DPD maupun di WIS. Nah itu yang menjadi apa namanya menjadi media kami untuk evaluasi, untuk sharing dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan bisa berjalan apa namanya tidak ada kendala antara kami di ASN dan juga amanah-amanah yang kami jalankan. Ya meskipun memang tidak semaksimal yang full timer nih, karena memang jam kerjanya memang kami lebih banyak di ASN. Saya itu yakin dan percaya Ustaz, pasti agak berat sebenarnya. Selalu agak bawa mendadak Ustaz. Ya. Amin. Mana? Amin ya Ustaz. Berarti. Ya. Kalau respon dari pemerintahan di sana, Ustaz, bagaimana terhadap BIS? Gini Ustaz, jadi kami memang menjadi salah satu ya bukan kendala, ini tantangan kami juga, bahwa memang ini internal sifatnya. Kami sampaikan bahwa perizinan di wilayah Jawa Tengah kan belum. Kami sudah berusaha konsultasi dengan beberapa asatidz dan kemudian termasuk pusat dan berkaitan hal tersebut. Tapi memang karena kembali lagi memang kemudian karena SDM yang minim di wilayah. Nah, berkaitan dengan pemerintah, dan kami sudah baru pekan kemarin sebetulnya kami berniat untuk silaturahim ke Basnas. Tapi qadarullah apa namanya kami waktu bersilaturahim itu para pimpinan Basnas itu sedang rapat. Kami tunggu agak lama, sepertinya rapatnya belum selesai, jadi kami belum bisa menemui pimpinan Basnas. Tapi kalau perihal beberapa person dari Basnas kami sudah kenal, karena memang kami di RSUD ini juga menjadi apa namanya di perwakilan Islam, dan juga ini ada kerjasama dengan Basnas, jadi sedikit banyak kami sudah kenal orang-orang Basnas. Termasuk kami juga sampaikan kemarin yang berkaitan dengan WIS. Ya, intinya kalau dari staffnya sih tidak ada kendala karena sebagian sudah kenal. Cuma kami memang secara kelembagaan kepimpinan kami belum berhasil waktu kemarin karena memang terkendala kemarin apa namanya para pimpinan Basnas sedang menjalankan musyawarah. Dalam kuliah insya Allah kami memang apa namanya ya berkeinginan ya, untuk kembali silaturahim ke Basnas. Nah, kemarin ada wajangan dari Ustadz Idrus kan, daripada dikunjungi mending mengunjungi. Nah dan bismillah kami intinya ala kulihal nanti
Nah, semoga Allah mudahan mohon doanya dan juga mohon supportnya, ngaten semoga Bismillah ya, ngaten dapat bantuan mungkin manajer dari Wis Pusat sehingga bisa lebih optimal untuk membimbing dan juga menjadi apa ya, menaungi kami insya Allah. Insyaallah. Berarti selama ini tidak ada kendala ya terkait ini WIS dengan pemerintah, Ustaz? Tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada Ustaz. Alhamdulillah tidak ada. Ini kami malah di bulan kemarin, mulai kemarin-kemarin ini kami diberikan amanah dari Kerohanian Islam RSUD Karanganyar ini, amanah untuk membantu menyalurkan sedekah dan juga infak dari para karyawan karyawati RSUD Karanganyar untuk kita distribusikan. Apa masih termute Ustaz? Ya, berarti alhamdulillah sudah sangat bagus respon dari pemerintah Ustaz ya, karena sudah mulai menjalin kerjasama juga dan sudah disuruh untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Tapi kalau untuk masyarakat Ustaz, bagaimana respon awalnya Ustaz ketika WIS ini muncul di Karanganyar? Kalau responnya bagus Ustaz, alhamdulillah. Saat ini malah lebih terkenal WIS-nya dibandingkan dengan DPD-nya Ustaz. Karena memang kami awal-awal memang kami branding DPD waktu itu, tapi kami melihat di Karanganyar ini kan mungkin ya Ustaz tahu sendirilah, di Karanganyar Solo itu kan basis apa namanya pergerakan ya, terus orang itu sudah sangat paham berkaitan organisasi ya. Dan kemudian kami waktu itu karena masih muda atau masih awam sekali, kami berusaha untuk membranding DPD. Karena memang sepertinya masyarakat sebagian malah justru tidak bisa menerima dengan tangan terbuka, dan kemudian kami ambil strategi untuk dalam tanda kutip namanya kami taruh belakang. Jadi yang kami kedepankan itu ada di Rosa, kemudian termasuk kemudian DPU dan sebagainya, termasuk ini di sini yang menjadi salah satu ujung tombak dakwah kami. Nah, terus kami ini juga saat ini menjalin kerjasama dengan komunitas hijrah dan untuk bisa berbagi yang kita miliki. Kemudian juga kami menjalin kerjasama dengan beberapa panti asuhan dan untuk pendistribusian dan sebagainya. Ya, alhamdulillah respon masyarakat cukup baik, antusias, termasuk memang alhamdulillah dari apa namanya, dari donasi yang masuk itu bisa istiqomah, alhamdulillah ada progres terus ke arah perbaikan, termasuk ya zakat dan sebagainya. Itu kami alhamdulillah grafiknya bisa sampai saat ini alhamdulillah bisa terus naik, dan meskipun tidak signifikan Ustaz. Insyaallah. Berarti tidak ada penjagalan Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang untuk Karanganyar berarti ya terpantau sangat aman. Ya, biasanya kalau ada lembaga zakat yang awal-awal masuk ya, di wilayah atau daerah, biasanya ada saja respon dari masyarakat yang kurang mengenakan karena mereka tidak mengenal ya, karena mereka tidak mengenal sebelumnya ya. Alhamdulillah di Karanganyar sudah sangat bagus respon dari pemerintahan maupun masyarakat. Ini Ustaz, sudah ada pertanyaan di kolom chat ya? Ya, saya lihat belum ada pertanyaan di kolom chat. Ya, berarti masih banyak yang harus kita obrolkan ini, Ustaz. Masih panjang waktu, insya Allah. Ya, sebenarnya ada temanya ini yang sangat menarik yang kita bahas pada hari ini, ya, yaitu SDM terbatas, WIS maju. Nah, Masya Allah. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, ini salah satu yang menarik dari Karanganyar yang kami lihat. SDM-nya ya cukup terbatas, tapi itu tadi penghimpunannya serta pendekatannya dengan pemerintahan sangat bagus. Nah, sehingga WIS di Karanganyar pun sangat terkenal ya, kalau saya bisa katakan. Ya, itu bagaimana pengelolaannya, Ustaz? Ya, dari SDM yang terbatas itu tadi.
yang pertama mungkin boleh dikoreksi Ustaz berkaitan dengan maju. Ngatan kemarin saya sampaikan kenapa kok orangnya dipilih Ustaz. Kami ini masih baru, masih banyak belajar. Ngatan. Tapi kemarin ada email-email dari pimpinan ya Bismillah, sami nama atau Bismillah. Eh, untuk poluan SDM Ustadz, ngatan nggih, kami memang apa namanya ya dengan sebatas kemampuan kami mengelola, dan intinya kami terus menyemangati teman-teman dan juga alhamdulillah kesadaran teman-teman, pengorbanan teman-teman itu apa namanya mungkin ya kalau boleh dikatakan kita sudah klik ngatan ya, kita sudah klik di WIS ini, ngatan kami sampaikan juga bahwa kita itu pemain inti. Pemain inti itu biasanya memang setiap pertandingan itu dipakai. Makanya di DPD Ya. dipakai, di MIS dipakai, ada acara apa-apa nanti dipakai. Itu namanya itu pemain inti dan bersyukurlah bahwa kita terpilih Allah menjadi pemain inti bukan pemain cadangan. Karena itu memang jangan dibuang kesempatan kita ini yang sudah diamanahkan menjadi pemain inti, jangan sampai kita nanti masuk ke bangku cadangan. Masya Dan Allah. itu salah satu mungkin yang kami sering tekankan kepada rekan-rekan. Dan kami sering terus saling mengingatkan sebenarnya kalau misalkan memang rekan-rekan ada mungkin futurnya atau ada lalainya, mungkin kami yang mengingatkan. Tapi misalkan kemudian saya pribadi mungkin ada banyak kekurangan dan mungkin ada khilafnya, nanti rekan-rekan juga mengingatkan kami. Dan alhamdulillah proses itu berjalan. Intinya kami pribadi awal itu memang kami memaksa target. Setelah berjalan memang kami pahami bahwa mereka banyak kesibukan, karena ada amanah lain juga harus berbagi dan keluarga. Intinya kami meminta pertolongan kepada Allah, kami usahakan semaksimal kami bisa, dan memang selebihnya kami bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya. Berarti lebih ke penekanan amanah ya Ustadz ya. Nah, amanah yang Betul Ustaz. kita jalankan, Masya Allah. Ya, sebenarnya pola kita ini semuanya sama ya. Polanya sama, kita mengedepankan ukhuwah dan kita menekankan amanah yang harus tetap kita jalankan, bahwa kita ini sebagai pemain inti dan kita harus menjadi garda terdepan ya, dalam setiap menjalankan amanah. Ini yang selalu kita tekankan ya. Kami di pusat pun begitu, Ustaz. Ya, di pusat pun begitu yang selalu kita tekankan, bahwa kita ini adalah garda terdepan dalam setiap aktivitas lembaga ini. Nah, jadi kalau kita berhenti ya, maka aktivitasnya pun akan terhenti juga. Ya, betul, Masya Allah. Ya, tapi selama ini tidak ada kendala ya Ustaz terkait SDM yang dirasakan? Ada Ustaz, kami memang awal itu merekrut ada beberapa SDM dari alat-alat tarbiyah itu ya teman-teman, memang seleksi alam ada yang kemudian tidak aktif dan sebagainya, ada kemudian yang kurang aktif, ada yang aktif dan sebagainya. Tetap SDM tetap menjadi salah satu kendala Ustaz, apalagi memang keterbatasan kami dalam berkaitan dengan filantropi ini, karena basic kami saya pribadi sebagai terapi, rekan-rekan juga dengan profesi masing-masing. Jadi kami memang dunia baru, harus belajar, dan kemudian target sudah pasti karena memang sudah kebutuhan sudah di depan mata. Nah, kalau kendala pasti ada, tapi Bismillah kami berusaha. Kalau misalnya ada kendala kami bertanya Ustaz, baik itu mungkin kami sering WA ke WIS pusat, mohon maaf jika merepotkan, ataupun kepada WIS yang lain. Dan kami intinya kalau ada kendala kami coba minta pertolongan Allah, dan juga yang pasti kami bertanya harus bagaimana. Itu Ustaz. Allah. Jadi apa yang dirasakan di awal-awal Ustaz pada saat ditunjuk sebagai manajer pada saat itu? awal-awal itu memang kami kalau ya sedikit banyak kan memang tidak kami usaha kami di jasa juga Ustaz, kami ada layanan untuk baby spa dan baby gym, jadi kan jasa yang kami jual. Nah, WIS ini kan juga jasa, dan kalau benang merahnya insya Allah ya sedikit banyak kami sudah belajar tentang produk jasa kan. Jadi kemudian yang salah satu memang menjadi kendala kami itu, ini sesuatu hal yang baru, yang dalam tanda kutip ini amanahnya, pelaporannya dan sebagainya ini harus
dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, dan kemudian juga kami harus berbagi waktu, nah, dan di waktu itu memang kami berusaha ada jangan kami lah, maksudnya yang lain sebagainya. Cuma karena dari pembina mungkin menyatakan Bismillah, dipegang dulu saja, insya Allah mudahkan. Ya kembali lagi kami ya Bismillah sampai nama atau anak akhirnya. Masya Allah. Kalau respon dari keluarga bagaimana, Ustaz? Contohnya kayak istri mungkin. Bagaimana respon istri Eh, itu? Kalau istri awal-awal itu kan karena basic kami kan juga kami hijrah Ustaz. Jadi waktu itu ngaji di Wahda itu kami masih proses hijrah, belum bukan yang dari pondok atau memang basic sudah agama, belum, kami memang hijrah. Kalau kalau Ustaz Sarpun kami murabi kami menyampaikan itu, kami itu ibaratnya mu'alaf gitu, bukan masih dari nol waktu itu. Kemudian waktu yang ada kendala sebenarnya awal di PD dengan banyak aktivitas sebagainya, awal-awal sebenarnya ada sedikit protes dari istri, tapi kemudian istri kan mulai tarbiyah dan sebagainya. Alhamdulillah kan sudah sinergi katanya, sudah misinya sudah sama, akhirnya berjalan katanya. Termasuk di WIS ini ya kita intinya berbagi peran, termasuk istri juga waktu itu saya di DPD di WIS, istri untuk usaha kami serahkan ke istri sama anak-anak. Tapi keterlaluan ini kami bikin PAUD, istri juga harus di PAUD. Ya berbagi amanah akhirnya, Ustaz, berbagi amanah yang ada, bekerja sama intinya dengan keluarga. Jadi kami juga pahamkan anak-anak kami, kadang kami ajak untuk ikut MPH, untuk kegiatan, dan harap kami memang mereka memahami tentang amanah yang ada pada kami, sehingga bisa memahami dan syukur juga bisa, ya semoga ini menjadi salah satu tarbiyah bagi anak-anak kami, insya Allah. Masya Allah. Berarti istri juga mendukung, Ustaz ya? Alhamdulillah, istri juga pengurus di DPD juga, di MBD juga, Ustaz. Jadi MBD, Ustaz ya? MBD. Iya, MBD. Masya Allah. Tadi saya dengar, Ustaz, pada saat Ustaz mengambil amanah ini masih dalam proses hijrah juga. Kalau saya boleh tahu, Ustaz, afwan ini, Ustaz. Iya, Kalau kenal Wahda itu sejak tahun berapa, Ustaz? Kami kenal Wahda itu tahun 2019, Ustaz. Jadi masih kami, baru, ya? masih baru ya. Jadi kami sampaikan memang waktu itu kami itu proses hijrah. Saya dulu kerja di Surabaya, kemudian alhamdulillah diterima PNS di Karanganyar. Waktu itu kami berazam, sudah PNS lah, saya pengen ngaji gitu intinya. Kemudian kami ngaji ke beberapa tempat, kok kami belum menemukan yang klik di hati, kemudian sampai kemudian bertemu dengan namanya Ustadz Sarpun. Dengan waktu itu masih kita ada halaqah kecil, waktu itu belum menggunakan nama Wahdah, yang dipakai juga kitabnya Ushul Thalatha, waktu itu belum pakai mawat. Cuma kemudian berjalan waktu, kegiatan kami juga sudah banyak, kajian akbar, beberapa kegiatan, karena semakin berkembang. Waktu itu sudah ada sekitar 20 orang yang ikut kajian, ikut halaqah waktu itu. Terus dari Ustadz Sarku menyampaikan kalau gini seperti ini terus kayaknya kita perkembangannya kurang cepat, dan kemudian ditawarkan untuk bergabung dengan Wahda. Waktu itu kami juga belum tahu itu Wahda apa dan sebagainya. Kemudian ini intinya kita diminta untuk jadi DPD Karanganyar. Nah itu ada apa, Ustadz? Ya diterangkan gini-gini sebagainya. Bismillah kami akhirnya sami'na wa ata'na gitu. Jadi waktu kami diangkat menjadi pengurus DPD pun kami belum tahu sekali Wahda itu seperti apa, itu belum belum mengenal sekali. Dan kemudian mulai mengenal itu, alhamdulillah Allah mudahkan ada Zoom ini, kita sering ikut Zoom dan sebagainya. Oh, mengenal ini Wahda dan sebagainya, termasuk kegiatannya dan juga termasuk proses tarbiyahnya. Itu kami mulai tarbiyah itu berarti sekitar baru beberapa saat sebelum kami jadi DPD, karena ada dai utusan yang kuliah di UMS waktu itu, jadi sambil membimbing kami tarbiyah, dengan mawat tarbiyah yang ada itu. Insyaallah. Berarti kalau dilihat dari rentan waktunya sampai sekarang itu masih sangat baru, Insyaallah. Betul, ya, sekarang diangkat jadi manajer WIS Karanganyar, Insyaallah. Tentunya proses ini sangat
akselerasinya sangat cepat, Ustaz. Ya, akselerasinya sangat cepat. Alhamdulillah. Dan kami rasa juga bukan di hanya kayak Kanyar apa Karanya. Karanganyar ya, tapi hampir ya di seluruh gerai-gerai dan wilayah ya. Yang Masya Allah karena keistiqomahan dari amil kita dan para asatiz kita yang selalu mengajar ya dan membimbing hingga kita sampai pada titik ini insya Allah. Berarti kita hampir sama Ustaz. Ya, saya juga 2019 Ustaz. Masya Allah. Kita hampir sama Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Tapi tidak ada pertanyaan yang mendasar Ustaz pada saat diajak tarbiyah dan mengaji pada saat itu. Waktu itu kami, kami itu terpikatnya oleh Wahda itu karena melihat kan waktu itu yang dekat dengan Ustadz Ridwan Hamidi itu sering berkunjung ke Karanganyar, ada Ustadz Elan itu kami melihat, Masya Allah ini kok Ustadznya soleh, adabnya bagus, tawaduk seperti ini gitu. Itu yang bikin kami terus klik akhirnya ya Bismillah kita bergabung tidak apa Bismillah. Selain selain itu kan disampaikan bahwa berkaitan dengan tarbiyahnya seperti ini apa namanya berurut apa namanya ada berjenjang dan sebagainya. Nah itu yang kemudian dari awal kami cari seperti kajian-kajian memang yang seperti yang urut dari apa namanya dari awal dan sebagainya. Lah begitu mulai merasakan tarbiyah kok ya alhamdulillah oh ya ini yang alhamdulillah yang selama ini kami harapkan dan ada bimbingan, materinya urut dan sebagainya. Termasuk tadi kami sampaikan itu salah satu memang yang menjadikan kami terus bergabung itu apa namanya kita bertemu dengan Ustadz Ridwan, Ustadz Elan itu dengan adab beliau dan dengan ketawaduan dan kesulitan beliau akhirnya kita kalau boleh dikatakan terpikat gitu Ustaz. Iya, ya, insya Allah. Ya, ibaratnya ini Ustaz, sebuah perjalanan panjang, ya kita mencoba singgah, ternyata nyaman, Insya Allah. Betul. Ya. Betul, Ustaz. Awalnya hanya coba-coba Ustaz ya, awalnya hanya coba-coba hingga Iya, akhirnya betul. alhamdulillah terpikat. Ya, alhamdulillah. Ya, belum ada pertanyaan ya di kolom chat sepertinya. Ya, ini Ustaz, bagaimana perasaan Ustaz? Di awal-awal mendapatkan amanah ini ya kesan pertama tak iya Apa kesan pertamanya nggih ya kan challenge ya nih ya tadi ya ini sesuatu yang baru ya Bismillah kalau kami intinya ya Bismillah ya kita coba saja ngatan apa namanya sesuatu yang baru ini saya pribadi memang lebih senang itu berkaitan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang progresif ya yang baru yang kita harus banyak belajar harus banyak mencari dibandingkan dengan sifatnya yang rutinitas. Nah kami pribadi lebih senang seperti itu makanya begitu ada amanah itu ya Bismillah ngaten ini kayaknya menarik juga ini asik juga ngaten insya Allah pahalanya juga jariah ngaten. Nah, kemudian kami mulai itu kita terima kita mulai belajar lewat YouTube apa itu filantropi las dan sebagainya termasuk belajar bagaimana tentang fikihnya dan sebagainya itu berproses Ustaz. Berarti belajarnya ya pada saat mendapat keamanan Ustaz ya? Betul, betul. Betul. Jadi setelah diberi amanah baru mulai itu mulai cari-cari tanya-tanya ke WIS, tanya-tanya ke yang lain di YouTube gitu kan apa namanya. Sekarang alhamdulillah kan banyak terbantu YouTube itu jadi berkaitan dengan beberapa webinar filantropi dan sebagainya itu kami banyak menyampaikan insight. Mudah-mudahan tidak panik Ustaz ya di awal-awal. Biasanya aduh insyaallah apa ini filantropi ini? Aduh, apa itu WIS? Aduh, biasanya agak-agak panik karena tiba-tiba mendapat amanah yang kita tidak tahu. Betul. Insyaallah. Ya. Ini kita sudah tidak terasa Ustaz, sudah sampai jam 10 dan kita waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir Ustaz ya, sebelum kita tutup kegiatan kita. Apa kesan yang paling mengena di hatinya Ustaz ketika amanah ini dijalankan? Nah, atau pada saat awal-awal mengenal lembaga ini Ustaz?
Berkaitan dengan pertama mengenal lembaga Ustaz ya, kami jawabnya dari akhir terlebih dahulu. Intinya memang ini lembaga perjuangan ya, dari mana kami belajar bagaimana kita bisa berkorban dan untuk dinul Islam ini lewat lembaga ini, salah satunya lewat WIS ini, di mana ya insya Allah kalau di WIS ini kan dunia dapat, akhirat juga insya Allah juga dapat. Dan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan amanah ini, dan setelah kami tahu bahwa ini kan amil ini ternyata amanahnya SK-nya langsung dari Allah. Dan kemudian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, amil ini yang kemudian Allah percaya untuk kita terjun ke lembaga ini, dan juga insya Allah memang besar kemanfaatannya, termasuk baik dari dakwah secara kelembagaan, secara sosial maupun secara kemanusiaan. Ini kita bisa berkontribusi banyak dan lewat lembaga WIS ini, lewat filantropi ini, dengan efek yang insya Allah memang besar dirasakan. Dan dibayangkan saja kalau kemudian lembaga-lembaga seperti ini tidak ada, kemudian bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin orang tidak banyak tahu, dan juga orang dalam tanda kutip mungkin kurang paham. Itu bagaimana kemudian ini proses ini kan tidak bisa berjalan. Dan intinya kita menjadi kepanjangan tangan dari Allah, dari Rasulnya, untuk melewatkan rezeki mustahik dari para muzaki yang kita kelola insya Allah. Ya. Kalau kesan pribadi, Ustaz? Kalau kesan pribadi, sampai saat ini alhamdulillah kami menikmati, Ustaz, karena alhamdulillah kan kita harus bermain strategi karena para di WIS sekarang ini kan betul baru. Di sini juga hampir lembaga besar juga sudah ada. Nah ini enaknya gitu, kita bermain strategi, dari strategi bagaimana supaya kita juga bisa dalam tanda kutip bisa diterima oleh umat, kemudian bisa menjadi salah satu yang dipilih dan sebagainya. Ini yang ya asik, atau insya Allah kita bisa nikmati, Ustaz, insya Allah. Berarti asik, Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah sangat dinikmati amanahnya. Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz, karena kami lihat juga di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Tadi ujiannya lulus, Ustaz. Berarti sudah sangat jelas dan terang ya penjelasan pada hari ini, dan kami pun bisa tahu bagaimana kondisi WIS Karanganyar pada saat ini secara gamblang ya, baik itu dari segi penghimpunan, dari SDM, kondisi dan keadaan, bahkan secara pribadi kami pun bisa langsung mengenal Ustadz Eri, Masya Allah. Ini sebuah kesyukuran, dan kami pun berharap ini bukan pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir, Ustadz. Ya, Insya Allah. Ya. Yang paling terakhir sekali, Ustadz. Tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir sekali, Ustadz. Ya. Mungkin ada nasihat, Ustadz, untuk kita semua sebelum kita akhiri, Ustadz, pertemuan kita pada hari ini. Ya, kami persilakan, Ustadz. Kalau nasihat tidak ada, Ustadz. Kami ini mutarobi, Ustadz. Kami kumpul di tengah suhu ini, Masya Allah. Kalau nasihat tidak ada, Ustadz, kami tidak berani menasihatkan. Tapi intinya untuk diri kami sendiri saja, untuk rekan-rekan di Karanganyar, dan insya Allah kembali lagi bahwa hidup kita hanya sebentar, dan kita tidak tahu umur kita apakah sampai zuhur atau tidak, dan kita diberikan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah, diberikan jalan, dibandingkan dengan mungkin saat ini kondisi banyak saudara-saudara kita yang masih jauh dari hidayah. Kita bersyukur sekali, sudah Allah sampaikan pada level ini, kemudian itu yang wajib kita syukuri, yang kemudian kita memang jaga amanah ini dengan sebaik dan juga semampu kita, ini untuk menjadi muhasabah untuk diri saya pribadi, dan juga khususnya untuk di rekan-rekan di Karanganyar. Selebihnya untuk di lainnya kami tidak berani memberikan nasihat, justru kami yang
mohon dibimbing, mohon diberikan nasihat dari para ustadz dan asatidzah sekalian. Insyaallah. Ya, alhamdulillah kami ucapkan syukron jazakallahu khair Ustaz atas waktunya pada hari ini. Kami selaku pembawa acara pada hari ini sangat senang mendengar cerita dan keadaan yang ada di Karanganyar, dan kami pun titip salam Ustaz untuk ikhwah yang ada di Karanganyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan dan terus menjaga Ustadz dan asatidz kita yang ada di sana. Dan kami pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan segala urusan yang kita kerjakan sehari ini sampai seterusnya insyaallah. Ya, ikhwah sekalian dan amil sekalian yang sempat hadir pada hari ini, kami pun ucapkan syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum karena telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan cerita dan kisah yang sangat luar biasa dari Ustadz kita, Ustadz Eri. Ya, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amil dari seluruh Indonesia yang sempat hadir pada hari ini semoga tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah kita akan kembali bertemu di lain waktu tentunya dengan narasumber kita yang insya Allah cerita inspiratifnya tidak kalah menarik ya dengan narasumber kita pada hari ini insya Allah. Dan banyak pelajaran yang akan kita ambil dari narasumber-narasumber kita setelah ini insya Allah. Untuk itu jangan lewatkan program-program kita selanjutnya. Tetap stay depan laptop tak dan selalu memantau WhatsApp tak agar tidak ketinggalan info insya Allah. Ya, kami ucapkan syukur Ustaz atas waktunya pada hari ini. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, ikhwah sekalian dan anda sekalian. Mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Insyaallah Ustaz Jurais. Izin kami live Ustaz. Nah Ustaz, ya syukran.